Miskin atau tidaknya seseorang itu sebenarnya bukan ditentukan dari seberapa banyak penghasilan yang bisa didapatkannya, tapi ditentukan dari bagaimana cara mereka mengelola keuangan yang mereka miliki. Karena ada orang yang bisa dapetin banyak uang sampai puluhan juta atau bahkan ratusan juta, tapi hidupnya tetap miskin. Nah, sebaliknya ada orang yang walaupun gaji dari pekerjaan utamanya nggak seberapa, tapi mereka bisa jadi orang yang sukses dan kaya. Buat kalian nih yang pengen keluar dari hidup pas-pasan, jebakan utang, dan bisa menikmati hidup seperti yang kalian impikan, atau bahkan bisa ngebantu orang-orang yang ada di sekitar kalian, ada hal yang harus kalian pahami. Ternyata ada beberapa hal yang ngebuat hidup seseorang itu tetap miskin dan gak bisa kaya-kaya. Yang pertama, hindari pola pikir zero balance. Zero balance artinya kalian menghabiskan seluruh uang yang kalian miliki. Misalnya nih, kalian punya uang 1 juta rupiah di rekening kalian. Nah, terus kalian ngerasa bisa ngebelanjain semua uang itu. Padahal pola pikir seperti ini tuh salah banget. Dan lama-kelamaan bisa jadi bumerang buat diri kalian sendiri. Orang-orang yang cara berpikirnya kayak gini pasti bakalan susah kaya. Misal kalian pendapatan totalnya 100 juta per tahun, tapi pengeluaran kalian juga sama 100 juta per tahun. Itu artinya kalian masih miskin bahkan meskipun pendapatan kalian itu naik ke 200 juta setahun. Kalau kalian habisin semuanya, tetap aja kalian gak punya apa-apa. Yang harus kalian lakuin adalah pastiin untuk menyisihkan sebagian gaji kalian buat disimpan biar kalian siap kalau ada keadaan darurat. Sisihin juga dana buat investasi supaya uang kalian bisa tumbuh seiring berjalannya waktu. Yang kedua, kalian harus hindari yang namanya jebakan hutang. Banyak banget dari kita tuh sebenarnya nggak bisa membayar sesuatu tapi memaksakannya dengan cara berhutang hanya karena ingin terlihat kaya. Kalian pasti sering banget ngelihat orang yang kelihatannya kaya tapi sebenarnya nggak kaya-kaya banget. Cuma mereka kelihatan kaya karena mereka punya barang-barang yang mahal. Padahal barang-barang tersebut didapat dengan cara kredit atau nyicil. Kenapa seseorang bisa terjebak dalam hutang? Karena mereka selalu berpikir bisa membeli sesuatu yang sebenarnya tidak bisa mereka beli secara cash. Contohnya gini, misal ada teman kalian gaji per bulannya 20 juta, terus teman kalian itu beli mobil baru dan dia cuma bayar cicilan sebesar 4 juta rupiah per bulan buat mobil itu. Tapi hanya karena teman kalian itu bisa bayar kredit mobil 4 juta per bulan, bukan berarti dia bisa beli mobil itu secara tunai dari awal kan? Nah, ini nih yang bikin orang kelihatan bisa beli lebih banyak dari yang sebenarnya. Padahal kalau dibeli secara cash, belum tentu teman kalian mampu membelinya. Tapi dia berpikir karena hanya membayar 4 juta per bulan, dia merasa mampu untuk membeli barang tersebut. Orang yang pola pikirnya seperti ini biasanya tidak hanya terjebak di satu cicilan saja. Biasanya mereka memiliki cicilan-cicilan yang lain seperti handphone, laptop, atau barang-barang lain yang sebenarnya nggak bisa mereka beli, tapi mereka beli dengan cara berhutang atau dicicil. Inilah yang disebut dengan jebakan hutang. Kalau kalian terus terjebak dalam hutang, kalian akan sulit banget jadi kaya. Yang ketiga adalah tidak bisa membedakan antara aset dan liabilitas. Aset adalah barang atau investasi yang menambah kekayaan kita. Sementara liabilitas adalah pengeluaran yang mengurangi uang kita. Orang miskin sering membeli barang yang terlihat mewah, tapi sebenarnya hanya membebani keuangan mereka. Contohnya dengan membeli mobil, mereka berpikir dengan membeli mobil mereka sudah membeli aset dan menginvestasikan uang mereka. Padahal ini adalah pola pikir yang salah. Membeli mobil hanya membuat kalian terlihat kaya, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Karena nilai jual mobil semakin hari akan semakin turun. Tapi jika uang kalian dibelikan ke properti, maka uang kalian bisa disebut membeli aset atau investasi. Karena harga properti semakin hari akan semakin naik. Nah, jadi penting banget buat kalian belajar membedakan antara aset dan liabilitas. Supaya kalian tidak terus terjebak dalam kemiskinan. Nah, itulah tadi beberapa hal yang membuat hidup seseorang itu terus miskin dan gak bisa kaya-kaya. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.